Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola. Gimana perasaannya teman-teman setelah Chelsea berhasil membukukan kemenangan kelima in a row di Villa Park tadi malam 2-0 berkat 2 gol. Brace-nya Mason Mount, gol Mount yang kita tunggu-tunggu dari bulan Mei musim lalu akhirnya mengalir lagi tadi malam. Belum lagi penampilan Kepa di bawah Mistar yang merupakan penampilan terbaiknya selama berbaju Chelsea. Menurut gue ya, luar biasa. Kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis tentang penampilan Chelsea tadi malam di Villa Park. Jangan kemana-mana. Kepa dan Mount adalah kunci. Ya, dua-duanya ini, dua nama ini untouchables ya di bawah Graham Potter. Dari 6 laga Chelsea di bawah Graham Potter, hanya 2 nama ini yang selalu dipercaya menjadi starter. Sisanya semua pemain lain mengalami rotasi, diganti. Artinya tidak selalu starter ya. Cuman Kepa dan Mason Mount yang selalu dipercaya oleh Graham Potter selalu menjadi starter di 6 pertandingan selama Potter menjadi pelatih baru Chelsea. Pastinya Potter punya alasan sendiri kenapa dia begitu percaya sama Kepa dan Mount. Kepercayaan itu berhasil dibalas oleh Kepa dengan penampilan terbaiknya selama berbaju Chelsea. 7 save tadi malam dan save-nya gila-gila. Itu benar-benar unbelievable. Gua belum pernah melihat Kepa sehebat ini ya. Tadi malam luar biasa. Begitu juga Mason Mount berhasil membuka keran golnya lagi. Setelah terakhir mencetak gol Mei lalu ya, di musim lalu, musim ini baru asis. Akhirnya berhasil membuka keran golnya dan langsung 2. Free kicknya Mount juga tadi malam layak menjadi goal of the season contender ya. Keren banget, kenceng banget. Di pojok kanan gawang Martinez nggak bisa apa-apa. Luar biasa. Oke, kita mulai dulu dari awal ya. Begitu line up keluar, ya gue rasa yang bagian bikin formasi di broadcaster TV gitu kesel kali ya. Mau gambar formasinya Potter ini bingung gitu. Ketika lihat line up keluar, banyak yang menyangka bahwa RLC akan bermain di wingback kanan ya, dan Mason Mount akan double pivot barengan sama Kovacic ya. Ternyata faktanya di lapangan tidak begitu. Chelsea bermain ketika pegang bola ya, ketika build up serangan kelihatan 3 back ya. Ketika bertahan dia bermain 4 back ya itu ada transisi di situ, dan itulah yang memang membuat Potter ini sangat-sangat unpredictable, luar biasa. Ya memang kelihatan ya, kalau kita mau highlight babak pertama, dari menit awal, menit ke-1 itu Kepa sudah bikin save sebuah tendangan dari Douglas Luiz ke pojok kanan gawangnya Kepa, berhasil diselamatkan oleh Kepa saat itu. Dan gak lama setelahnya sebuah kesalahan dari Tyrone Mings yang berawal dari cut inside seorang Ben Chilwell mencoba crossing ke arah Aubameyang, kemudian bolanya sedikit membentur Jacob Ramsey sehingga agak liar di udara, disundul oleh Tyrone Mings. Maksudnya mungkin diberikan kepada kiper Emiliano Martinez yang out of position. Bola liar akhirnya dimanfaatkan, ditempong, di volley oleh Mason Mount ke gawang Martinez. Iya, luar biasa, gol pertama Mason Mount musim ini. Semoga kesananya makin lancar lagi. Nah, setelah unggul, Villa bener-bener kayaknya mainnya pakai gung-ho ya. Luar biasa tadi malam. Itu di kanan 41% serangan Villa kalau kita bagi ya. Kanan pertahanan Chelsea, tengah, kiri pertahanan Chelsea. Babak pertama itu 41% serangan Villa. Dia expose, dia explore sisinya Kalobah, sisinya Sterling itu benar-benar digedor habis-habisan. Walaupun di kiri juga Chilwell kerap dikeroyok sama Leon Bailey, Jacob Ramsey, Maticas. Itu benar-benar chaos. Setelah unggul 1-0,
Kepa, gue jadi Kepa. Kepa harus bikin penyelamatan demi penyelamatan. Triple save-nya di menit 21. Tendangan McGinn diblok, reboundnya disikat Ramsey, berhasil diblok lagi sama Kepa, di save lagi sama Kepa, dan terakhir Danny Ings dari sudut sempit berhasil ditahan Kepa. Itu luar biasa. Belum lagi sebuah crossing Bailey yang disundul oleh Danny Ings jarak dekat, lagi-lagi bisa diselamatkan oleh Kepa Arrizabalaga, mengingatkan kita penyelamatan heroik Petr Cech ya dulu. Ini luar biasa sih. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama Kepa ya. Sebulan setelah resmi tunangan dengan Andrea Martinez Miss Universe ya, sebulan juga setelah Graham Potter menangani Chelsea, ini penampilan Kepa gua nggak tahu apakah imbas tunangan yang cantik atau imbas dari Graham Potter pastinya ya. Graham Potter dan coaching timnya, khususnya Ben Roberts, harus kita acungin jempol, yang membuat Kepa benar-benar berubah total. Bukan Kepa yang kita kenal di tahun 2018 yang grogi, yang nervous dengan bandrolnya yang 72 juta pound. Bukan Kepa yang 2019 ketika mau diganti sama Maurizio Sarri dia nggak mau. Bukan Kepa yang itu. Kepa yang ini benar-benar Kepa yang kita rindukan, Kepa yang sesuai harga, Kepa yang layak kita bayar dengan harga yang mahal. Ya, tadi malam Kepa 7 save, 6 save di babak pertama. Passing akurasi 78%. Ini benar-benar angka yang sangat tinggi untuk seorang goalkeeper. Ya, Robert Sanchez saja average ya, mantan kipernya Brighton yang memang play at the back, yang sering memang ngasih passing ya, itu average akurasinya 65% untuk passing. Kepa tadi malam 78%, 50 touches, 50 sentuhan, 7 save, 5 diantaranya close range ya, tendangan jarak dekat. Belum lagi 2 kali punch, terus 2/3 aerial duels dia berhasil menangkan. Ini benar-benar Kepa yang wah, gua speechless. Ini gua rasa dia layak berangkat ke World Cup nanti ya. Luis Enrique harus mempertimbangkan Kepa untuk menjadi kiper utamanya ya. Luar biasa. Nah, kita bahas sedikit pertandingan ya. Setelah menit 21 penyelamatan triple save Kepa, belum penyelamatannya dari Danny Ings ya, umpan dari Leon Bailey. Respon dari Graham Potter yang gue suka waktu itu ada di menit 38. Ruben Loftus-Cheek dikirim ke kanan, dia backup Chalobah di sana. Itu lumayan mengurangi gempuran dari Aston Villa yang benar-benar expose absennya Reece James di match kali ini. Ya, benar-benar kita harus akui, tanpa Reece James Chelsea kelihatan unbalanced, timpang. Dari segi serangan pun dari kanan agak mandek, lebih banyak dari kiri, khususnya di babak pertama. Nah, lagi-lagi yang gue suka responnya Potter ya. Mount ditarik jadi pivot barengan Kovacic ya di tengah, RLC dikirim ke kanan. Ya, Sterling sendiri awalnya kan memang dideploy sebagai right wing back dengan role yang wide role, katanya sih hybrid wing role. Ya, gue sendiri belum paham seperti apa persisnya role-nya. Cuman yang pasti Potter sendiri mengakui kalau dia salah. Artinya cederanya James ini dia coba mengatasinya dengan menempatkan Sterling di sana. Walaupun ini bukan diakui oleh Potter sendiri di post match conference, ini bukan kali terakhir Sterling akan bermain di role yang sama, tapi sepertinya Potter akan berpikir ulang untuk memainkan itu dalam waktu dekat, karena sepertinya Azpilicueta atau RLC akan bikin Chelsea lebih aman di sektor kanan ya. Sampai akhirnya babak pertama selesai ya, peluit panjang babak pertama. Respon dari Potter lagi-lagi gue salut, dia langsung ganti Marc Cucurella dengan Koulibaly, kemudian Havertz yang di babak pertama tidak efektif, terlalu gampang hilang bola. Havertz kalau pegang bola itu gampang banget kehilangan, apalagi ketika dia di pressing oleh 2-3 pemain. Ya, dia hilang bola tanpa pelanggaran. Itu kelemahan Havertz. Walaupun sempat dia set up
hampir asis ya ketika dia setup buat tendangannya Sterling yang membentur Mistar. Terlepas dari itu, Havertz kontribusinya di babak pertama nggak begitu banyak. Gue salut keputusan tegas dari Graham Potter, respon yang cepat dan pergantian yang juga tepat menurut gue. Ya, Cucurella sendiri bermain nervous di babak pertama, dia banyak out of position, dia kelihatan juga banyak salah passing, dia kelihatan gugupnya di role-nya sebagai left center back tadi malam. Jadi mungkin dia lebih nyaman di full back atau left wing back ya, kiri. Ya, tapi apapun itu gue salut sama Potter. Babak kedua, badai serangan, tsunami serangan dari Villa mulai pelan-pelan bisa diredam. Bahkan di menit 65 Chelsea berhasil menambah keunggulannya lewat free kicknya Mason Mount yang luar biasa. Itu juga berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh lagi-lagi Tyrone Mings terhadap Mason Mount. Dan free kicknya itu benar-benar ke pojok kanan gawang Martinez, ngelob mirip sama golnya Gallagher ke gawang Palace ya, bolanya kurvi gitu ya. Itu keren banget dan kenceng banget. Ini Mason Mount yang kita rindukan, Mason Mount yang luar biasa ya. 2 shoot on target, 2 gol tadi malam, 100% dribblingnya sukses, 75% duelsnya menang tadi malam Mason Mount. Ya, 2 golnya pastinya memastikan Chelsea membawa pulang 3 poin dari Villa Park. Ya, ada beberapa statistik juga yang berkaitan dengan Mason Mount. Artinya ini Mason Mount menjadi pemain termuda kedua Chelsea setelah Eden Hazard yang berhasil mencetak 25 golnya di Premier League. Ya, Eden Hazard mencetak gol ke-25-nya di umur 23 tahun 271 hari. Mason Mount mencetak gol ke-25-nya di EPL di usia 23 tahun 279 hari. Beda 8 hari ya. Mudah-mudahan Mount terus berkembang, makin mantap lagi, makin cakep lagi. Setidaknya bisa mengimbangi Eden Hazard yang melegenda di Chelsea. Begitu juga satu lagi, selain Eden Hazard, Mount juga menyamai rekornya Frank Lampard. Mount berhasil mencetak gol ke-31-nya buat Chelsea di pertandingan ke-173. Sama persis dengan Frank Lampard yang berhasil mencetak gol ke-31-nya buat Chelsea di pertandingan ke-173 ya. Mount sendiri masih 23 tahun, masih panjang karirnya ke depan. Gue berharap Mount juga akan bisa mendekati, syukur-syukur bisa melebihi jumlah gol Frank Lampard di Chelsea yang sampai sekarang sulit untuk dilewati ya. Oke, itu pesan gue buat Mason Mount ya. Gue sedikit mau review penampilan para pemain. Chalobah lagi-lagi menjadi lucky charm-nya Chelsea, lagi-lagi clean sheet, lagi-lagi membuktikan kalau dia starter Chelsea nggak akan kalah, bahkan menang dengan clean sheet. Thiago Silva sendiri seperti biasa main efektif, luar biasa. Walaupun terakhir di menit akhir sempat terjatuh cedera, mudah-mudahan nggak parah, bisa main lagi. Harapan gua. Koulibaly juga setelah diturunkan main bagus, solid banget. Chelsea terlihat lebih aman setelah Koulibaly masuk. Ya, Cucurella sendiri tadi malam di bawah formnya ya. Mungkin harus step up lagi di game-game berikutnya. Itu khusus Cucurella. Chilwell menurut gua ya it's okay, tapi dia yang bikin gol pertama Chelsea, gol pembuka, dia naik, dia cut inside, kita harus apresiasi. Walaupun memang dalam khususnya di babak pertama dia benar-benar diekspos oleh Leon Bailey, Jacob Ramsey, Matty Cash. Itu berat banget buat seorang Chilwell pastinya. Di tengah Kovacic dan RLC ya overall tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu jelek juga menurut gua ya. So far so good ya. Yang agak drop memang Havertz, layak diganti. Cucurella layak diganti. Aubameyang sendiri terisolasi di depan ya, kurang banyak mendapatkan bola juga. Sterling juga walaupun di kanan sering sendirian, tapi setidaknya Sterling tadi malam berhasil melepaskan 3 shot setidaknya yang berpeluang gol. Ada yang sundulan, ada yang diblok, ada yang kena mistar.
ada yang ya sedikit lagi jadi gol ya, sayang sekali Sterling. Kita butuh lagi gol-golnya, kayaknya udah 5 pertandingan nih Sterling belum golin lagi, jadi gua nggak tahu nih seperti apa Graham Potter rotasinya. Gue berharap Pulisic juga akan diberikan menit setelah golnya kemarin ya. Belum diberikan kesempatan lagi bermain. Broha juga cuma dapet role cameo di menit-menit akhir tadi malam. Gallagher sendiri impactnya kelihatan, gantiin Aubameyang, berhasil membantu pertahanan, membantu penyerangan, bikin crossing ke Sterling akurat. Sayang penyelesaian Sterling masih ke samping sedikit lagi ya. Itu yang gue bisa highlight dari penampilan pemain-pemain tadi malam. Ya Potter sendiri harus masih banyak PR-nya ya. Dia sendiri akan mengaku akan mencoba mencari solusi yang tepat, yang pas dengan absennya Reece James yang dirasa banget. Gue yakin pelatih-pelatih calon lawan Chelsea akan coba explore, akan coba expose kelemahan Chelsea khususnya di sektor bek kanan ini ya. Mudah-mudahan Potter ketemu jawabannya, ketemu lagi magicnya. Tadi malam babak pertama itu magicnya Kepa, babak kedua magicnya Potter. Itu lagi-lagi gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya bisa dibilang ini ugly win atau lucky win, gue nggak tahu. Tapi yang pasti kita harus apresiasi, a win is a win ya. Chelsea berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan, berhasil memaksimalkan peluangnya di depan ya. Peluang nggak banyak, jadi 2 gol, luar biasa. Mudah-mudahan trennya positif terus. Di midweek nanti Chelsea akan ditunggu oleh Brentford yang berhasil mengalahkan Brighton 2-0. Ivan Toney 2 gol. Pastinya nggak gampang, nanti Chelsea akan away lagi ke Gtech Community Stadium. Ya, pastinya nggak gampang. Ini juga sama-sama di London, sebuah derby yang nggak mudah. Setiap lawan Brentford 16 Oktober tahun lalu itu juga lagi-lagi Mendy yang bikin Chelsea aman. Chelsea berhasil mengamankan 3 angka. Nah harapan gue musim ini away lagi ke Brighton, lagi-lagi magicnya Kepa ya. Semoga Kepa steady terus. Gue berharap kompetisi yang sehat antara Kepa dan Mendy. Kabarnya keduanya tetap bersahabat walaupun harus bersaing ya. Ini sebuah tren yang positif pastinya. Cuman buat Mendy sendiri pastinya akan butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa retake lagi posisinya di Chelsea number 1 ya. Good luck buat Kepa, pertahankan terus. Mungkin itu aja update dari gua BG. Kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selalu Studio Bola. Hari ini nggak syuting di studio karena urgensinya ya, jadi biar cepet naik ya. Oke. Tunggu saja video-video selanjutnya dari Studio Bola. Terima kasih buat yang udah subscribe dan support selama ini ya. Doakan kita terus semangat dan konsisten untuk upload dan update video-video yang pastinya menarik bagi teman-teman semua. Gue BG pamit. Ciao. I tried to base my free kick on Ronaldo, hit the ball by the valve and it moves. That's what you do. Top corner, top bins.